Nomor antrian E9 ke counter 7. Jadi kita punya alur ini jalan ini nggak balik lagi orang, cuma satu jalur aja yang lewat. Nah, ada beberapa booth yang kita sentuh, ada 10 booth. Ada 10 booth ya Pak ya? Ada 10 booth, ini juga kita standbykan untuk yang bercadar ya, sejauhnya di sini. Jadi setelah nanti dipanggil, ada nomor boothnya, masuk ke nomor booth berapa, kemudian nanti dilayani seperti ini contohnya. Ya Pak Roy, ini dari ada teman dari dia setelah dipanggil masuk ke booth, nanti bertemu dengan petugas wawancara di sini, nanti diperiksa berkas-berkasnya, keabsahan berkasnya, aslinya, kemudian sedikit diwawancara terkait dengan tujuannya, dengan jati dirinya juga. Nah, setelah dinyatakan memang sudah cukup. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau berkenalkan diri, nama saya Aditya Ribowo, sebagai Kepala Seksi Kepulauan Perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Studio Medan. Saya membawahi di bidang pelayanan untuk paspor, ya. Jadi pelayanan WNI. Memang secara statistik sampai bulan Juni ini trennya terus menurun. Dari mulai 2020 awal kita masuk ke pandemi ini sampai sekarang ini trennya terus menurun. Walaupun akhir 2020 sama awal 2021 sempat ada kenaikan tapi nggak signifikan, tapi ya rata-rata masih menurun lah, bisa dibilang seperti itu untuk jumlah pemohon paspornya. Ya, kalau dilihat tahun lalu dengan tahun ini memang ada peningkatan karena waktu tahun 2020 memang di bulan Juni itu kita lagi masuk ke masa pandemi yang awal ya, awal dan pertengahan lah, sudah masuk pertengahan. Jadi kantor juga sempat kita minimalisir pelayanan di bulan April. Waktu itu sempat ada edaran dari pusat untuk menutup pelayanan sementara. Nah, kemudian masuk 2021 ini sudah kita buka normal. Dan itu memang jumlah permohonan meningkat, cuma jauh dibanding 2019. Sebagai ilustrasi, 2019 itu total kita ada sekitar 80.000 paspor satu tahun. Kemudian di 2020 hanya 23.000. Dari 80.000 sampai ke 23.000. Nah, sekarang sampai di bulan Juni kita baru sekitar 4.000 tahun ini. 4.000. Iya. Nah, bisa dilihat statistiknya itu drop terus jauh. Jadi kalau kita bicara masalah paspor, tentunya pasti akan ada relevansinya dengan negara tetangga ya, negara tetangga, kemudian juga dengan kegiatan yang intinya arus orang keluar dan masuk dari wilayah luar negeri dan ke dalam negeri. Nah, saat ini memang beberapa negara masih tutup, terutama negara-negara tujuan wisata yang dominan adalah Singapura, Malaysia, itu bordernya masih ditutup untuk warga negara Indonesia, sehingga ya orang pun mungkin berpikir kalau membuat paspor mungkin belum saat ini, karena juga dia nggak bisa pakai saat ini gitu. Jadi akhirnya menurunkan jumlah permohonan paspor. Begitu juga dengan haji, sampai saat ini pemerintah Saudi masih belum membuka kuota haji untuk jemaah dari Indonesia, sehingga ada beberapa dari kabupaten kota di Kemenak kabupaten kota setempat itu masih belum memproses paspor dari calon jemaah ini, karena memang jemaahnya juga masih belum ada kepastian kapan akan berangkat. Karena sayang Mbak, waktunya terus berjalan sementara kepastian belum berangkat belum ada. Paspor itu berlaku 5 tahun.